Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Persiapkan mental kalian untuk menonton salah satu film footage yang paling mengerikan ini. Di mana kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang mampu membuat kita merasa tegang, berjudul The Devil's Doorway tahun 2018. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Selama 200 tahun lebih, ada sebuah gereja Katolik di wilayah Irlandia yang dialihfungsikan menjadi biara panti dengan nama Magdalena Laundries, di mana cenah panti tersebut menampung para wanita yang memiliki masalah hidup, dari mulai anak yatim piatu, bondon kelas teri, ODGJ, hingga kewes tekdung alias hamil di luar nikah. Hingga pada tahun 1960, pihak Vatikan menerima surat laporan dari seseorang tentang munculnya anomali-anomali aneh di panti tersebut. Lantas, pihak Vatikan langsung menugaskan 2 orang pastor untuk pergi ke panti guna melakukan investigasi lebih lanjut. Thomas! Thomas, where are you? Thomas, where are you? Film ini diawali dengan rekaman investigasi seorang pastor sepuh bernama Thomas dan asistennya yang bernama Pastor John selaku kameramen. Kemudian, Thomas mengungkapkan jika ia dan rekannya akan melakukan penyidikan tentang fenomena aneh yang terjadi pada patung Bunda Maria yang diyakini meneteskan air mata darah. Sambil menunjukkan foto dan surat laporan, Thomas berkata jika ia akan berusaha mencari tahu karena takutnya kejadian ini merupakan sebuah gimmick untuk membuat kesesatan. Setelah menjelaskan rencananya, Thomas mengajak John untuk segera menemui suster kepala di tempat ini. Mother Mary Carmel, admitting only to have come from a nun. Setibanya di ruang suster kepala yang bernama Helena, Thomas langsung membacakan surat laporan yang dikirim oleh salah satu suster di tempat ini tentang patung Bunda Maria yang meneteskan air mata darah. Namun dalam surat dijelaskan jika para petinggi panti seakan menutup-nutupi kejadian ini, di mana si pelapor merasa kejadian ini merupakan sebuah pertanda yang harus segera diungkap. Mendengar hal itu, dengan santuy Helena berkata jika pertanda dari Maria memang menjadi hal yang paling ditunggu oleh setiap suster. Namun untuk kasus air mata darah, Helena merasa jika laporan tersebut hanya dibuat oleh orang-orang iseng yang berusaha untuk mencari sensasi. Lantas, Thomas meminta izin untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Sesaat kemudian, Thomas langsung mengecek patung Maria yang dikatakan sempat mengeluarkan darah. Melihat bekas darah di patung ini, seketika membuat John dan Thomas semakin penasaran. Akan tetapi, mereka tak bisa melakukan pengetesan lab dikarenakan bekas darah di patung ini sudah mengering. First miracle caught on film. Setelah John memotret patung Maria, tiba-tiba saja Thomas merasa ragu, di mana ia merasa fenomena air mata darah ini tidak akan terjadi lagi. Dengan kata lain, semua ini hanyalah gimmick yang dilakukan oleh orang iseng. Kemudian, Thomas meminta John untuk mendokumentasikan semua aktivitas orang-orang di tempat ini daripada pulang dengan tangan hampa. Sesaat kemudian, John pun kaget saat para suster di tempat ini memperlakukan para penghuni panti dengan begitu keras. Dirasa ada kesempatan, John langsung memanggil si kewes yang sedang ngepel untuk dimintai keterangan. I think he's too busy for the telly. Are you gonna talk to me about the statue? Kemudian, John diberitahu jika para penghuni panti selalu diperlakukan dengan keras dan terkesan menjadi pembokat tanpa gaji dengan embel-embel mendapat pahala. Tak cuma itu, suster-suster dengan pangkat tinggi seolah menyembunyikan sesuatu yang besar, di mana menurut rumor, hal itu yang menjadi penyebab di panti ini sudah tidak ada lagi anak-anak. Hingga di tengah dokumentasi, seorang kewes bernama Yani berniat memperlihatkan kemampuannya dalam bernyanyi. Sontak John pun kaget saat Yani disiksa hanya karena bernyanyi.
Beberapa saat kemudian, Helena memperingatkan John untuk jangan seenaknya merekam aktivitas penghuni panti di tempat ini. Namun John menegaskan jika dirinya hanya menjalani perintah yang diberikan oleh Vatikan. Kemudian, John memperingatkan Helena untuk memperlakukan para penghuni panti dengan lebih manusiawi. Akan tetapi, Helena meminta John untuk jangan ikut campur perkara urusan wanita. Helena pun merasa jika pastor dan para petinggi agama tidak akan mau mengurusi masalah perempuan yang sangat problematik. Dan meskipun videonya disebarkan, dengan pedenya Helena berkata jika semua orang tidak akan peduli. Ia pun yakin jika setiap biara atau panti manapun pasti merahasiakan keburukannya. It's 3:10 in the... Singkat waktu di jam 3 pagi, John terbangun setelah mendengar sekelompok bocil yang sedang bermain di lorong. Padahal ia tahu di tempat ini sudah tidak ada lagi bocil-bocil yang dirawat. Hingga di keesokan harinya, John menceritakan pengalaman anehnya saat terbangunkan suara bocil di jam 3 pagi. What's this? John pun merasa jika suara itu berasal dari fenomena gaib, karena seperti yang mereka tahu di tempat ini sudah tidak ada lagi anak-anak yang dirawat. Mendengar hal itu, Thomas meminta John untuk melanjutkan penyidikan ini sampai mendapat titik terang, karena ia yakin ada sebuah rahasia yang disembunyikan di tempat ini. It's the second night. Singkat waktu di jam 9 malam, John berniat menyudahi peliputannya untuk hari ini. Tapi tiba-tiba, Hello? sontak John pun heran saat melihat para bocil yang sedang bermain. Loh, kok hilang? Sekembalinya ke kamar, John pun syok parah dengan apa yang baru saja ia alami. Apalagi saat bocil tadi seolah memberi peringatan jika nyawanya sedang dalam bahaya. Namun belum reda rasa syoknya, John pun kembali mendengar suara bocil yang seolah sedang mempermainkannya. There's something going on in this house. Di tengah kepanikan, John yang penasaran berusaha memberanikan diri untuk mengeceknya. My God, betapa kagetnya kalian saat sosok Kunti Bogel tiba-tiba muncul dari balik hordeng. Di tengah kepanikan, John bergegas pergi untuk memberitahu Thomas. Namun tanpa ia sadari, si Kunti Bogel masih lalu lalang di depan kameranya yang terjatuh. Di hari berikutnya, John meminta Thomas untuk memanggil backupan dari Vatikan karena kasus ini sudah mulai mengarah ke penampakan roh penasaran. Namun antara percaya dan tidak, Thomas yang sedang sibuk memeriksa patung Maria meminta John untuk menunggu sehari lagi. Tapi di tengah obrolan, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Good God. I can see that, sister. Mary conceived without sin, pray for us. Mary conceived without sin, pray for us, and pray for us. Mary conceived without sin. Seakan dibungkam kenyataan, seketika Thomas pun terdiam saat melihat kengerian yang terjadi di tempat ini, di mana kini tidak hanya satu, namun seluruh patung Maria mengeluarkan air mata darah. Saat John yang panik melakukan doa, Thomas langsung mengambil sampel-sampel darah dari semua patung untuk diteliti mumpung darahnya masih segar. Singkat waktu setelah mengecek semua sampel darah, Thomas berkata jika darah ini merupakan darah manusia yang sedang hamil dengan golongan darah O negatif. Dan meski logika tidak bisa diterima, Thomas benar-benar kebingungan untuk menyimpulkan kejadian seperti ini. Lantas untuk memastikan hal tersebut, Thomas hanya bisa mengumpulkan semua penghuni panti untuk dicek darahnya.
We've asked the sisters to, and none of them are a match for. Singkat waktu, meski telah melakukan pengetesan pada seluruh penghuni panti, upaya Thomas belum membuahkan hasil karena tidak ada satupun yang memiliki golongan darah O negatif apalagi sedang hamil. Kemudian, Thomas langsung melakukan cara terakhir, yaitu meminta izin pada Helena untuk melakukan cek darah pada semua suster di tempat ini. Dan meski Helena berusaha menolak, Thomas tetap akan melakukannya atas perintah Vatikan. We were not to talk about the statue. I must be very angry with my father. All right. There are things going on in this house because the Virgin Mother called me. Do you understand? Let me handle this. I'm not here to ignore her warnings, Father. Cool. In this place, What do you mean? in the basement, locked up. Her name's Kathleen O'Brien. Selama pemeriksaan, beberapa suster yang memiliki kesempatan langsung mengakui jika sebenarnya merekalah yang telah mengirimkan surat tersebut pada Vatikan, di mana di tempat ini telah terjadi praktek dosa yang sangat besar. Tak cuma itu, para petinggi sampai mengurung seorang gadis bernama Kathleen di dalam basement. Kemudian, mereka yang khawatir meminta Thomas untuk segera memeriksa keadaannya. Setelah mengetahui info tersebut, Thomas dan John langsung melabrak Helena yang diduga merahasiakan kezoliman di tempat ini. Lantas, tanpa menyebutkan pengakuan para suster, Thomas bersikeras ingin mengecek ruangan basement. Thomas pun mengancam jika dirinya tidak akan segan melaporkan Helena pada pihak Vatikan kalau sampai Helena berusaha mencegahnya. So watch yourself. Setibanya di basement, sontak Thomas pun kaget saat melihat seorang gadis di bawah umur yang harus menjalani pemasungan. Namun Helena berkata jika wanita ini sering berusaha menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Lagi pula umurnya saja yang masih belia, namun Kathleen sebenarnya sudah tekdung alias hamil di luar nikah. Melihat kondisi Kathleen yang mengkhawatirkan, Thomas meminta Helena untuk membuka rantainya dan juga membersihkan tubuhnya sekarang juga. Tak bisa menolak, Helena meminta bawahannya untuk melepaskan Kathleen. Mereka pun tak menyadari jika ada sesuatu dalam diri Kathleen yang tidak beres. Lalu tiba-tiba, saat si suster dikokop Kathleen, Thomas pun merasa ada sesuatu yang tak beres dalam diri Kathleen. Beberapa jam kemudian, setelah Kathleen dibersihkan, Thomas langsung menanyakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Kathleen. Namun Kathleen berkata jika dirinya tidak mengingat apapun selain disekap di basement ini. Hingga di tengah obrolan, seketika Thomas kaget saat Kathleen berbicara bahasa Yunani kuno. Lantas Helena memberitahu jika sebenarnya Kathleen kesurupan sesuatu. Lantas untuk memastikannya, Thomas berniat mengajak Kathleen untuk berdoa karena biasanya setan atau iblis pasti menolak untuk berdoa. Seakan mengalihkan perhatian, si iblis tiba-tiba membuat si suster nge-cosplay menjadi kalajengking. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Thomas. John. Could it be her blood in the statues? Evil is all around us, John. The devil doesn't have to hide in a pregnant young girl. Di malam harinya, lagi-lagi John terbangun setelah mendengar suara anak kecil bermain di lorong. Astagfirullah! Sontak John pun kaget saat diperingatkan suster untuk jangan keliaran malam-malam. Hingga sekembalinya ke kamar, John yang ketakutan berusaha menguatkan diri dengan cara berdoa. Akan tetapi, suara bocil-bocil kematian ini selalu menggodanya. You've got the camera. They're broken. We're gonna lose this light. Di tengah rasa kaget, Thomas memberitahu jika patung-patung Maria tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Di tengah situasi mencekam, mereka pun kaget saat melihat sesosok bocil ngejogrok begitu saja. Dirasa ada sesuatu, John memberanikan diri untuk mengikutinya. Lah kok hilang? Dirasa sosok ini pergi ke basement, John mengajak Thomas untuk mengeceknya.
Di tengah kengerian yang semakin bermunculan, seketika mereka pun syok parah saat menemukan tempat ritual pemujaan iblis lengkap dengan seperangkat alat musyrik lainnya. Dirasa ini sudah termasuk pelanggaran berat, Thomas bergegas memberitahukan hal ini pada Helena. You'll find out soon enough. Is this some kind of a... Show them. Seketika Thomas dan John heran sejadi-jadinya saat ruangan yang penuh dengan ritual sesat tiba-tiba berubah menjadi gudang kosong. Jelas saja hal itu membuat Helena semakin kesal dan buang-buang waktu. Ia pun meminta Thomas untuk memeriksakan mata ke klinik Tongseng. Di tengah kebingungan, seketika mereka pun panik saat mendengar teriakan Kathleen. God! She's trying to cut it out! Setelah mengecek Kathleen, Thomas yang panik meminta John untuk segera memanggil dokter dan suster. Singkat waktu, John yang penasaran langsung mewawancarai si dokter. Dengan wajah yang kebingungan, Charlie berkata jika sebenarnya Kathleen hamil dengan keadaan masih perawan, di mana ia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda bekas keburutan di tubuh Kathleen, di mana seolah-olah Kathleen hamil begitu saja. Dan kini, Kathleen yang sudah hamil tua diperkirakan akan melahirkan dalam beberapa hari ke depan. Si dokter pun memberitahu jika melahirkan dengan cara normal akan beresiko dikarenakan jalur peranakannya masih disegel, dan tentu operasi sesar pun tidak akan bisa dilakukan karena kebetulan sekali Kathleen memiliki golongan darah O negatif yang dikenal sangat langka. Mendengar hal itu, seketika mereka pun syok parah saat menyadari jika darah yang menetes pada patung Maria memiliki kecocokan dengan darah Kathleen. Setelah mewawancarai dokter Charlie, Thomas langsung berbicara dengan Helena, di mana ia akan membawa Kathleen ke rumah sakit apapun yang terjadi. Hello, Kathy. Di malam harinya, sambil menunggu mobil jemputan datang, Thomas berusaha untuk menenangkan Kathleen. Lantas Kathleen berkata, jika saat ini dirinya merasakan perih seperti kemerkaan. What's happening? Oh my God! My God, betapa syoknya mereka saat melihat kengerian yang terjadi pada Kathleen. Hingga sesaat kemudian mereka pun terpaksa harus merantainya kembali di atas dipan untuk berjaga-jaga. Lantas Thomas langsung membacakan doa-doa untuk menenangkan Kathleen. Don't look, Kathleen. Thomas! Sister Crosses, we need to secure the room. Di keesokan harinya, Thomas mengajak Kathleen untuk segera pergi ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba, namun bisa kita lihat upaya yang dilakukan oleh Thomas seolah dihalangi oleh kejadian yang tak manuk akal. Setelah luka bakar Kathleen diobati, Thomas pun khawatir dengan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun terdengar sulit, Thomas pun berjanji jika dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong Kathleen. Di tengah obrolan, tiba-tiba saja Kathleen berkata jika di bawah panti ini terdapat lorong katakombe yang dijadikan tempat pembuangan jasad-jasad bocil dan orok di tempat ini. Mendengar hal itu, seketika Thomas pun bergegas untuk mendesak Helena. Hingga setelah didesak dengan berbagai cara, Helena tetap menyangkal dan beralasan jika para bocil di tempat ini telah ia jual pada orang-orang yang ingin mengadopsi anak. Hingga di tengah adu bacot, mereka pun panik saat seorang suster memberitahu jika saat ini Kathleen akan melahirkan. Sesaat kemudian, Helena yang tak punya banyak waktu untuk memanggil dokter, berniat melakukan operasi secara otodidak. Lantas ia pun meminta Thomas dan John untuk keluar dan berhenti ikut campur. Open your legs, girl. Think of our Lord. From thee, over thee, and slow. Whoa.
cruel year. Di malam harinya, Thomas yang khawatir mengajak John untuk mengecek keadaan Kathleen, apalagi si dokter tidak kunjung datang. Namun seketika mereka pun panik saat mendengar suara lonceng tanda kematian. My God, betapa syoknya mereka saat mendapati Kathleen sudah meninggoy. Dengan mata yang ditutupi koin emas, tiba-tiba saja mata Kathleen mengeluarkan darah. Kemudian, mereka pun bergegas mengecek keadaan si orok di ruang persalinan. Namun sesampainya di sana, seketika mereka pun syok parah saat Helena melakukan berbagai cara kopet untuk memaksa si orok keluar dari rahim seorang perawan. Lantas si suster berkata jika bayinya sudah dibawa oleh Helena. Thomas! Di tengah rasa syok, Thomas meminta John untuk segera melanjutkan pencarian. Dear God. Hingga sesampainya di gudang, mereka pun syok parah saat mendapati jasad seorang suster yang tewas dengan keadaan mata yang sudah menghilang. Di saat itu pula, Thomas pun mendengar suara orok dari balik tembok. Hingga setelah dicek, mereka pun menemukan sebuah lorong rahasia yang entah mengarah kemana. Diane. Oh my God. Setibanya di ujung lorong, seketika mereka pun terperangah saat menemukan banyaknya tulang belulang manusia yang berserakan di tempat ini. Mereka pun merasa jika tempat ini adalah katakombe yang sempat diceritakan oleh Kathleen. You can believe that Kathleen was possessed. Miraculous goings on in the house. Miraculous. Di tengah situasi mencekam, Thomas mengajak John untuk kembali melakukan pencarian. They're coming for us, Thomas. Thomas, look. Keep your head. Thomas, we're really lost. Namun setelah cukup jauh menyusuri lorong, sontak John pun panik saat menyadari dirinya kasarung alias hanya berputar-putar di tempat yang sama. Mendengar hal itu, Thomas berusaha menenangkan John untuk bisa melewati semua ini. John. Oh, Mother of God, pray for us. Mother of God, pray for us. What was that? Kepanikan John semakin menjadi saat melihat penampakan suster dengan gelagat yang aneh. Suwe sekali setelah diserang suster misterius, mereka pun terpisah satu sama lain. Di tengah situasi mencekam, John yang khawatir berniat mencari keberadaan Thomas. Thomas! Oh, Christ, help me. Thomas, I'm over. My God, malang sekali. John yang masih muda harus tewas setelah dikokop suster-suster penganut aliran sesat. John! John! God, what are we doing? What are we doing? Forest thou sanctum. It's Sesaat kemudian, Thomas yang tinggal sendirian hanya bisa pasrah dan berdoa. Dan kalaupun ia mati di tempat ini, setidaknya ia ingin menyelamatkan oroknya Kathleen yang dibawa kabur oleh Helena. Di mana Thomas merasa jika orok ini merupakan orok spesial, sama seperti kejadian Maria di masa lalu. name of Jesus Christ.
Virgin Mary, Mother of God. His enemies are scattered and no fear. God the Father commands you, the enemy of man's salvation. Di tengah penelusuran, Thomas yang menemukan altar ritual bergegas mengeceknya. Seketika Thomas pun heran dengan si bayi yang tidak ada di altar. Lalu tiba-tiba suwe sekali Thomas pun harus tewas setelah dihabisi oleh Helena. Dan sudah jelas jika selama ini Helena dan suster lainnya merupakan kelompok sekte sesat yang mengatasnamakan agama untuk memuluskan ritual mereka. Dan hingga pada akhirnya Thomas dan John yang dianggap sebagai penghalang harus dihabisi. Bagaimana, film yang sangat creepy dan mengerikan sekali bukan? Jadi gini, Helena dan para petinggi suster berniat melahirkan sesosok bayi iblis yang ditanamkan pada rahim Kathleen yang masih perawan. Dan meski bayarannya sangat mahal, yaitu dengan mengorbankan orok-orok dan bocil-bocil tak berdosa, Helena si suster sesat tetap melakukannya. Lalu, penyebab patung-patung Maria meneteskan air mata darah sebenarnya merupakan sebuah pertanda jika di tempat ini telah terjadi praktek sesat dengan mengatasnamakan Tuhan. Udah ya, IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut Sakayang cocok saja dengan nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Devil Doorway tahun 2018. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.